Is the war between Israel and Hamas over? War is over. The war is over. Okay, you understand that? Are you confident that the ceasefire is going to hold? I think so. I think it's going to hold. Qatar was a tremendous help to getting this done. I hope people can realize that. And it was very tough and very dangerous for Qatar. They were very brave, and their leader, the Emir, was very, very brave. And Qatar should start getting some credit. Setelah bertahun-tahun mendekam di balik jeruji besi, ribuan warga Palestina akhirnya menghirup udara kebebasan. Tangis haru, sorak-sorai, dan sujud syukur pecah di seluruh tepi barat dan Gaza. Namun di sisi lain, ada juga keluarga Israel yang menangis, bukan karena bahagia, tapi karena pelaku yang membunuh orang yang mereka cintai kini dilepaskan. Inilah momen paling emosional dan kontroversial di Timur Tengah, pembebasan ribuan tahanan Palestina yang mengguncang dunia. Lebih dari 1.900 tahanan Palestina akhirnya dibebaskan oleh Israel. Di antaranya, 250 orang dijatuhi hukuman seumur hidup, dan sebagian besar lainnya ditahan tanpa proses pengadilan jelas, bahkan ada anak-anak. Sementara itu, Hamas juga membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat. Satu persatu, bus-bus berisi para tahanan meninggalkan penjara. Suara klakson, teriakan, Allahu Akbar, dan tangisan keluarga menyambut mereka di jalanan Gaza. Namun, momen ini tak hanya tentang kebebasan, tapi juga tentang luka lama yang belum sembuh. Israel menolak membebaskan Marwan Barghouti, tokoh populer Palestina yang disebut sebagai Mandela dari Timur Tengah. Keputusan itu langsung menuai kecaman dan perdebatan di seluruh media sosial. Is the war now officially over? Do you have any message, Mr. President? Thank you. Video-video yang viral di X dan Instagram menunjukkan anak-anak Palestina berlari ke pelukan ayah mereka yang baru dibebaskan. Sementara di Tel Aviv, warga Israel berkumpul di Hostage Square, menyanyikan lagu doa menyambut para sandera yang akhirnya pulang setelah 2 tahun di Gaza. Dunia menyaksikan dua sisi emosi, kebebasan yang dinanti, dan keadilan yang masih dipertanyakan. Namun di balik euforia, muncul juga kritik keras. Banyak keluarga korban di Israel menolak keras pembebasan ini. Karena beberapa tahanan yang dibebaskan adalah pelaku serangan berdarah masa lalu. Bagi mereka, ini bukan perdamaian, tapi luka baru. Kesepakatan besar ini dianggap langkah awal menuju rekonsiliasi, tapi juga perjudian politik besar. Di satu sisi, Palestina melihat ini sebagai kemenangan moral dan simbol kebangkitan perlawanan. Namun di sisi lain, Israel menghadapi tekanan internal yang luar biasa. Antara menuntut keadilan atau mempertahankan harapan damai yang rapuh. Dan di balik semua itu, muncul pertanyaan besar. Apakah ini awal dari akhir penderitaan panjang, atau hanya babak baru dalam lingkaran konflik yang tak pernah berakhir? Ketika dunia bersorak atas kebebasan, ada ribuan kisah manusia yang masih terjebak antara politik, penjara, dan perang. Hari ini mereka bebas, tapi kebebasan sejati baru akan datang ketika kedua pihak memilih kemanusiaan, bukan kebencian.
بدأوا يصلوا إلى خان يونس. زي ما انتم شايفين الناس الأسرى طبعا قوافلهم هي مش بعيدة كثير عنا، والله يوصلهم بالسلامة لأهلهم، وربنا يفرج عن كل الأسرى وعن كل المعتقلين.